Halo semua, selamat datang kembali di channel Theo Gunawan. Selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta. Pada sore hari ini, saya sudah berada di depan stasiun besar Jakarta Pasar Senen. Dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial ya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke Malang menggunakan the most awaited economy train, yaitu kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation 2024. Ya, kereta api Majapahit belum lama ini berganti rangkaian ya. Tepatnya pada tanggal 25 hingga 26 Maret silam. Yang awalnya menggunakan ekonomi long seat menjadi ekonomi New Generation 72 tempat duduk buatan PT Inka terbaru pada tahun 2024. Menarik ya tentunya kereta ekonomi terbaru ini. Bagaimana sih review saya mengenai kereta api Majapahit Ekonomi Stainless New Generation ini? Pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir, no skip-skip, let's go! Sore ini di stasiun Jakarta Pasar Senen terpantau lumayan ramai dengan orang, meskipun nggak ramai-ramai banget ya. Di gerbang ini merupakan gerbang utama untuk boarding di stasiun Pasar Senen. Ada dua buah gate boarding, ada gate 1 yang menuju ke jalur 1 dan gate 2 yang menuju ke jalur 3 ataupun jalur 4. Untuk kereta api Majapahit sendiri akan diberangkatkan tepat waktu pada pukul 19:20 waktu Indonesia Barat dan boardingnya melalui gate 1 karena rangkaian Majapahit nantinya akan dipersiapkan di jalur 1 stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, ini ada informasi bagi teman-teman yang ingin naik kereta api jarak jauh. Volume maksimal bagasi yang diperbolehkan adalah 100 desimeter kubik atau setara dengan 100 liter. Bagasi harus memiliki berat maksimal 20 kg dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm. Kursi roda manual dan kereta bayi atau sepeda lipat juga boleh dibawa. Dan di bawah ini merupakan beberapa ketentuan untuk bagasi di kereta api. Kalau misalnya beratnya melebihi 20 kg dan ternyata dibolehkan untuk dibawa di dalam kereta api, akan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk tambahan. Untuk bea kelebihan berat bagasi adalah Rp10.000 per kilogram untuk kelas eksekutif, Rp6.000 per kilogram untuk kelas bisnis, dan Rp2.000 per kilogram untuk kelas ekonomi. Oh iya, teman-teman yang ingin menunggu di stasiun Pasar Senen dengan lebih nyaman juga bisa masuk ke dalam ruang tunggu yang memiliki fasilitas AC. Tentunya di dalam ruang tunggu ini suasananya lebih adem ya. Dan saat ini saya sedang menunggu diperbolehkan untuk masuk ke area peron jalur 1 untuk menunggu kereta api Majapahit. Oh iya, untuk di stasiun Jakarta Pasar Senen ini boardingnya belum tersedia boarding menggunakan face recognition ya. Maka dari itu, teman-teman yang ingin boarding di stasiun Pasar Senen agar mempersiapkan tiket dan kartu identitas penumpang yang masih berlaku agar memudahkan pengecekan identitas dan memperlancar flow masuk dan boarding ke dalam stasiun Jakarta Pasar Senen. Seperti inilah suasana areal peron jalur 1 stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini sifatnya peron rendah ya di jalur 1. Maka teman-teman yang masuknya di jalur 1 ini naik ke keretanya menggunakan tangga-tangga kecil seperti di depan ini. Sesaat lagi kereta api Majapahit akan dipersiapkan di jalur 1 stasiun Jakarta Pasar Senen. Langsung saja kita saksikan kedatangan rangkaian kereta api Majapahit. Di jalur 1 persiapan masuk rangkaian kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation.
inilah dia rangkaian kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation 2024 buatan PT Inka Madiun. Ini rangkaiannya masih baru banget ya. Dan rangkaian kereta api Majapahit pada hari ini memakai livery tematik Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Langsung saja kita masuk ke dalam keretanya. Pada perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi nomor 7. Untuk nomor sarana yang saya dapatkan hari ini adalah K3 02415 ml. Ini artinya kereta kelas ekonomi tanpa penggerak alias ditarik lokomotif buatan tahun 2024. Jadi ini masih baru banget ya. Nomor urutnya 15. Depo induknya Malang. Dan ini mulai dinasnya 24 Maret 2024. Masih baru banget. Dan ini keren banget ya. K3 Stainless Steel New Generation kereta api Majapahit. Langsung saja kita masuk ke dalam. Dari luar ini modern banget ya. Sudah ada tombol otomatis untuk buka tutup pintunya. Langsung saja kita masuk ke dalam. Seperti inilah dia kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation. Dalam satu keretanya memiliki kapasitas 72 tempat duduk. Dan ini menggunakan captain seat yang semuanya searah dengan laju kereta api. Jadi sudah tidak ada lagi ya kursi mundur di kereta api Ekonomi Stainless Steel New Generation. Saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Majapahit. Dan kereta api Majapahit akan diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan akan tiba di stasiun Malang Kota Baru pada pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Menempuh waktu 14 jam 47 menit. Dibilang lebih lama ya kalau dibanding Majapahit yang mengarah ke Jakarta. Karena pada perjalanan kali ini akan disusul 3 kali oleh kereta api jarak jauh dan juga mengalami beberapa kali silangan. Jadi ini perjalanan yang seru banget ya naik kereta api Majapahit. Nah, di hari yang sangat spesial ini untuk perjalanan kereta api Majapahit, lokomotifnya juga sangat spesial loh teman-teman pada hari ini, yaitu menggunakan lokomotif CC201-8334 Depo Induk Semarang Poncol. Ini menggunakan livery vintage PJKA. Lokomotif ini yang akan mengantarkan saya dari Jakarta menuju Malang menggunakan kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation. Kereta tujuan 4 Berbeda Utara berkereta Surabaya. Rangkaian kereta api Surabaya Malang akan dijalankan stasiun Purwokerto. Kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kereta api Majapahit. Untuk kereta api Majapahit sendiri, sebelumnya menggunakan kereta ekonomi Kemenhub dengan kursinya long seat, 80 tempat duduk, yang kursinya tegak dan saling berhadapan ya. Kapasitasnya 80 tempat duduk. Nah, pada tanggal 25 Maret lalu dari arah Malang dan 26 Maret lalu dari arah Pasar Senen, kereta api Majapahit berubah rangkaian nih menjadi kereta api Ekonomi Stainless Steel New Generation seperti yang sedang saya naiki saat ini. Untuk harga tiket kereta api Majapahit Ekonomi New Generation, berdasarkan observasi saya
di bulan April setelah nanti angkutan lebaran selesai berada di range antara 310 hingga 370 ribu rupiah. Namun, untuk harga tiketnya ini dapat berubah sewaktu-waktu ya. Maka dari itu, untuk harga dan tentunya ketersediaan tiket kereta api Majapahit New Generation terbaru dan terupdate dapat teman-teman periksa melalui aplikasi Akses by KAI, website pemesanan kereta api, dan channel pemesanan kereta api lainnya. Nah, untuk pemberhentian kereta api Majapahit tujuan akhir stasiun Malang dengan waktu tempuh 14 jam 47 menit adalah stasiun Bekasi, Karawang, Haur Gelis, Cirebon Lujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Bang Jateng, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Wulingi, Tepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Pemberhentian pertama kereta api Majapahit adalah stasiun Bekasi. Selain dapat naik dari Pasar Senen, penumpang kereta api Majapahit juga dapat naik dari stasiun Bekasi ya teman-teman. Di Bekasi ini berhenti normal dan tidak lama-lama. Nggak lama lagi akan langsung berangkat menuju stasiun Malang. Selepas dari stasiun Bekasi, saya ingin memesan makanan karena saya kebetulan belum makan malam ya. Dan seperti inilah restorasi dari kereta api Majapahit Stainless Steel New Generation. Menurut saya ini restorasinya sangat mewah, keren banget ini. Interiornya cakep banget. Untuk pintunya juga menggunakan pintu otomatis. Dan seperti inilah layanan restorasi di kereta api Majapahit New Generation. Pertama-tama kita review apa saja sih yang berada di kereta restorasinya. Nah, untuk restorasinya sendiri memiliki kursi dengan corak warna krem. Dan di bagian atasnya ada semacam motif gitu. Jadi ini cakep banget. Dan seperti ini meja makannya. Kalau dilihat-lihat agak sedikit lebih kecil ya kalau dibanding meja makan punya eksekutif New Generation. Di meja juga tersedia menu makanan yang dijual di kereta api Majapahit. Seperti ini ya menu makanannya. Untuk menu nasi kebanyakan di harga Rp40.000. Ini juga ada beberapa menu minuman dan snack di dalam kereta api. Satu hal yang sedikit berbeda dibanding kalau restorasi kereta eksekutif New Generation sebelumnya adalah untuk bagian semacam pinggir-pinggir di sini kayak ada semacam armrest atau bagaimana, agak sedikit lebih lebar di bagian tengahnya. Ini bisa menaruh beberapa benda seperti misalnya untuk kotak tisu ini ya teman-teman. Untuk tirainya juga menggunakan tirai model tarik. Selain itu untuk stop kontaknya tersedia 4 buah dan stop kontaknya model universal. Di restorasi kereta Majapahit, teman-teman dapat membeli makanan dan minuman yang dijual di dalam. Di atas itu ada beberapa display menunya. Dan di restorasi ini tidak ada live cooking ya. Ya memang ya, karena kereta api Majapahit itu dasarnya kereta ekonomi. Dan juga tidak ada semacam coffee maker machine. Jadi makanan yang dijual adalah makanan yang fresh food tapi yang seperti biasanya ya di kereta-kereta non unggulan.
Di sini juga ada etalase beberapa produk. Ada mie cup, ada cuanki, ada beberapa steak juga. Dan ini untuk mie cup-nya juga terdapat beberapa varian baru. Ada tori miso dan pedas doer. Juga ada beberapa pilihan minuman dingin dan minuman panas di dalam kereta. Di ujung restorasi juga terdapat satu buah musola untuk teman-teman melakukan ibadah ya. Namun di musola ini tidak ada tempat untuk wudhu di restorasinya. Jadi teman-teman yang ingin wudhu dapat menggunakan toilet kereta api Majapahit. Ini ada satu hal yang menarik yang saya temukan di restorasi kereta ekonomi stainless steel New Generation. Untuk tempat sampahnya ini otomatis ya, dibukanya menggunakan tombol seperti ini. Dan ditutupnya juga menggunakan tombol. Ini keren banget ya, udah otomatis banget. Untuk makan malam saya pada malam hari ini adalah salah satu menu yang masih relatif baru ya di restorasi kereta api, yaitu nasi daun jeruk dori. Sebenarnya dulu pernah ada nasi dori rica-rica, namun ini diganti ya menjadi nasi daun jeruk dengan dori. Perbedaannya adalah untuk nasinya sendiri, yang dulunya nasi putih sekarang menggunakan nasi daun jeruk yang lebih wangi. Ini sekarang disajikan dengan bakwan jagung. Ini ada ikan dorinya. Kalau dulu sambalnya sambal rica, dan sekarang ini sambalnya sambal matah ya. Juga disajikan dengan sayuran. Dengan harga Rp40.000. Selamat makan. Stasiun pemberhentian selanjutnya untuk kereta api Majapahit adalah stasiun Karawang. Di stasiun Karawang ini kereta api Majapahit akan berhenti agak lama ya, karena stasiun Karawang merupakan stasiun tempat pesusulan pertama untuk kereta api Majapahit. Di stasiun Karawang, kereta api Majapahit akan disusul oleh kereta api Sembrani dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu di sebelah sana ada semacam kereta kontainer ya yang melintas langsung stasiun Karawang. Dan ini pintunya dibuka langsung secara otomatis. Dalam sekali perjalanan, kereta api Majapahit membawa 8 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan ini ada 1 kereta bagasi. Mari kita lihat sambungannya ya. Untuk kereta bagasinya masih menggunakan sambungan karet. Namun sepertinya sambungan di sisi kereta ekonominya dicabut ya. Jadi kita lihat bolong. Dan tentunya akses untuk kereta bagasi ini ditutup. Untuk sambungan dari kereta ekonomi stainless steel New Generation sendiri menggunakan corrugated bellows atau sambungan ala-ala akkordeon. Waktu sekarang menunjukkan pukul 20:24. Seharusnya di waktu ini kereta api Majapahit sudah diberangkatkan. Namun kereta api Sembrani mengalami keterlambatan ya, baru mau melintas langsung di stasiun Karawang. Oh iya, untuk kereta api Sembrani yang akan menyusul kereta api Majapahit ini merupakan perjalanan terakhirnya menggunakan kereta eksekutif New Image, karena selanjutnya akan menggunakan kereta stainless steel generasi pertama di bahan X rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek, karena kereta api Argo Bromo Anggrek sudah menggunakan K1 New Generation. Ini kereta api Sembrani melintas langsung stasiun Karawang. Berangkat dari stasiun Karawang, dan sebelum saya kembali ke kereta ekonominya, ini sepertinya mode lampu di kereta restorasi kereta api Majapahit sudah agak berbeda ya, lebih redup dari biasanya, dan tentunya ini sangat syahdu. Ini keren banget nih untuk restorasi kereta api Majapahit. Nggak nyangka ya, ini sekelas ekonomi bisa sekeren ini. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Majapahit adalah stasiun Haurgelis.
Di stasiun Haur Gelis, kereta api Majapahit berhenti normal selama 2 menit saja ya, tidak ada bersusulan dengan kereta api lain di stasiun Haur Gelis. Setelah stasiun Haur Gelis, selanjutnya kereta api Majapahit akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Dan sepertinya di jalur 1 ada sarana Plaza Enturer ya ini. Saatnya review fasilitas apa saja yang tersedia di kabin kereta kelas ekonomi Majapahit Stainless Steel New Generation 2024. Untuk kursinya sendiri terdapat 72 kursi, konfigurasinya 22, modelnya captain seat, yang mana semua kursinya menghadap searah dengan laju kereta ya teman-teman. Seperti ini kursinya. Dan untuk kursinya sendiri kita lihat seperti kursi kereta kelas eksekutif ya, eksekutif stainless steel generasi pertama. Kursinya dapat dibilang lumayan besar dan ada kupingnya juga. Untuk coret warna kursinya adalah navy blue, biru tua gitu, dan ada sentuhan warna kuning atau krem gitu ya di bagian atasnya. Dibandingkan dengan eksekutif New Generation, kalau di ekonomi New Generation ini tidak ada semacam corak bunganya ya. Kalau di eksekutif New Generation kan ada. Nah, seperti layaknya kereta kelas ekonomi premium dan ekonomi New Generation modifikasi, untuk stainless steel New Generation ini kursinya juga dapat di reclining ya, dengan menggunakan tuas yang berada di samping masing-masing kursi seperti ini. Tuasnya ditarik dan kursinya dapat di reclining. Nah, seperti inilah kelebihan reclining dari kursi kereta kelas ekonomi New Generation 2024 stainless steel terbaru ya. Agak mirip-mirip recliningnya kereta kelas eksekutif ya kelebihannya. Jadi nyaman ya di kelas ekonomi. Namun satu hal, kalau misalnya full recline di bawah seperti ini agak dapat mengganggu penumpang di belakangnya ya. Nah, ini agak mentok ya kakinya. Jadi lebih baik kalau misalnya di belakangnya ada orang, mungkin bisa lebih diomongin terlebih dahulu supaya tidak mengganggu orang lain. Untuk legroom dari kereta kelas ekonomi stainless steel New Generation ini ya lumayan luas, bisa agak-agak selonjor dikit. Dan di belakang kursinya juga terdapat kantong ya, mirip-mirip kelas eksekutif ya tentunya. Juga terdapat 2 buah stop kontak. Ini stop kontaknya sudah model universal, dan stop kontaknya hanya dapat digunakan untuk perangkat yang berdaya rendah seperti handphone, laptop, ataupun tablet. Nah, di bawah armrest yang berada di tengah juga terdapat earphone jack dengan tombol-tombol volume untuk mengatur volume audio dan 1 buah USB charging port. Nah, untuk USB charging portnya sudah support Type A dan Type C. Nah, perbedaannya dengan eksekutif New Generation adalah untuk USB portnya di kereta ekonomi hanya ada 1, kalau eksekutif ada 2 ya teman-teman. Nah, selain itu, di masing-masing kereta juga terdapat semacam cup stock ini buat naruh barang. Tirainya juga model ditarik, layaknya tirai kelas eksekutif atau ekonomi, mulai dari new image hingga stainless steel juga. Nah, untuk penanda kursinya juga sudah menggunakan model lampu yang menurut saya keren banget ya, sama seperti eksekutif New Generation. Dan di masing-masing kereta juga terdapat PIDS, TV, CCTV, dan pengharum ruangan. Nah, selain itu kursinya juga dapat diputar ya, agar selalu searah dengan laju kereta. Cara memutarnya dengan menginjak tuas di bawah kursi, seperti di kereta eksekutif ataupun ekonomi New Generation modifikasi, dan kursinya dapat langsung diputar seperti ini.
Jadi ini menurut saya untuk kereta kelas ekonomi stainless steel new generation ini sudah benar-benar seperti kereta eksekutif. Hanya bedanya aja legroomnya yang lebih sempit, tidak ada footrest, dan tidak ada meja lipat jadi masing-masing kursi. Nah, namun kalau misalnya kursinya diputar seperti ini, disetting untuk hadap-hadapan, menurut saya ini benar-benar legroomnya akan sangat sempit ya. Karena kereta kelas ekonomi new generation baik yang modifikasi ataupun stainless steel tidak dirancang untuk duduk berhadapan seperti ini. Menurut saya bagi teman-teman yang mau berbagian rame-rame misalnya berempat, agar memesan kursinya satu deret aja ya, jangan depan belakang kalau misalnya nggak mau memutar kursinya, karena menurut saya tidak direkomendasikan untuk memutar kursi di kereta kelas ekonomi new generation ini. Nah, untuk PADS-nya tertampil stasiun saat ini dan estimated time of arrival di beberapa stasiun berikutnya. Namun entah kenapa ini agak ngebug ya. Ini jadwal arrival untuk kereta api Argo Dwi Panga. Ya wajar ya, karena transit satunya adalah untuk kereta api Argo Dwi Panga. Jadi kalau misalnya ngebug itu sering munculnya seperti ini. Itu juga menunjukkan ada kecepatannya saat ini di 94 km per jam dan suhu di dalam kereta. Dan untuk yang di dekat toilet juga terdapat indikator toilet sedang dipakai atau terbuka. Dan ini juga terdapat semacam TV information system yang for some reason juga ngebug ya. Ini juga menampilkan CSOT, stasiun saat ini, next stop, stasiun tujuan akhir, dan estimated time of arrival di beberapa stasiun ke depan. Serta juga ada jam, ada juga suhu, dan ada tanggal. Nah, berikut ini fasilitas toilet yang tersedia di ekonomi stainless steel new generation kereta api Majapahit. Ada toilet pria dan toilet wanita. Saatnya kita masuk ke dalam. Seperti ini fasilitas toiletnya. Untuk toiletnya sendiri menggunakan kloset duduk. Ini bersih banget ya, ada flashnya juga, semprotan, tisu, tempat sampah, pegangan, wastafel, sabun cuci tangan, ada cermin dan pengharum ruangan. Overall bersih dan fasilitasnya lengkap. Nah, ini ada fasilitas satu lagi nih ya, yang terdapat di kereta-kereta stainless steel new generation, yaitu ada foot washer. Nah, menggunakan keran di atas, air akan mengalir ke bawah. Ini dapat teman-teman pakai untuk cuci kaki, terutama kalau misalnya teman-teman ingin melakukan wudhu untuk melakukan ibadah. Selain itu, untuk di toilet wanita juga terdapat semacam baby care desk ya. Jadi di dalam toilet ekonomi ataupun eksekutif stainless steel new generation, bagi yang mau mengganti popok bayi juga sangat bisa ya di dalam toiletnya. Menurut saya ini keren banget nih. Nah, satu hal yang saya perhatikan dari toilet kereta kelas ekonomi new generation ini adalah toiletnya yang sudah full menggunakan kloset duduk, dan ukuran toiletnya yang dibilang luas ya, agak-agak mirip toilet kelas eksekutif new generation. Jadi menurut saya untuk kerangkanya sendiri juga agak-agak mirip kerangka kereta kelas eksekutif, hanya untuk kursinya disetting untuk kelas ekonomi. Menurut saya ini keren banget dari toiletnya juga. Satu hal yang saya perhatikan dari kereta kelas ekonomi new generation adalah jumlah bilah kacanya dalam satu sisi, yaitu ada 13, which is sama seperti jumlah bilah kaca pada kereta kelas eksekutif new generation ya. Kalau di kereta kelas eksekutif masing-masing kursinya dapat satu bilah kaca. Kalau di kereta kelas ekonomi new generation ada beberapa kursi yang hanya mendapatkan jendela setengah ya teman-teman. Seperti kalau misalnya kursi nomor 1 berada di depan, untuk kursi nomor 13 ini mendapatkan jendela setengah seperti ini. Nah, kalau misalnya antara nomor 1 di depan atau 18 di depan, satu row kursi tertentu bisa berbeda ya, dapat jendelanya full atau setengah. Menurut saya ini salah satu hal yang membedakan,
kereta kelas eksekutif dan kereta kelas ekonomi New Generation. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Selamat datang di Cirebon, Kota Udang. Kereta api Majapahit telah tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Cirebon Perujakan. Nah, stasiun Cirebon Perujakan ini umumnya melayani kereta-kereta kelas ekonomi ya di kota Cirebon ini, dan memiliki 9 jalur. Dan stasiun ini juga merupakan stasiun percabangan rel yang menuju ke Semarang dan rel yang menuju ke Purwokerto dan Yogyakarta. Untuk stasiun Cirebon Perujakan ini stereotipikalnya merupakan peron rendah ya. Ya wajar ya, ini karena kereta kelas ekonomi. Dan kereta api Majapahit tiba di stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 22.19 waktu Indonesia Barat, awal 7 menit dari jadwal. Di stasiun Cirebon Perujakan ini dijadwalkan kereta api Majapahit berhenti selama 8 menit dari pukul 22.26 waktu Indonesia Barat hingga 22.34 waktu Indonesia Barat. Di stasiun Cirebon Perujakan ini, kereta api Majapahit berhenti normal selama 8 menit, tidak disusul oleh kereta api lain. Ya memang cukup lama ya berhentinya, karena mempersilahkan para kru untuk mengisi tangki air di kereta api Majapahit seperti terlihat di atas sebelah sana ya teman-teman. Saat ini kereta api Majapahit berada di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan ini memiliki 9 jalur, di mana jalur 1 hingga 5 untuk kereta tujuan utara, dan untuk jalur 6 hingga 9 untuk kereta-kereta lintas selatan. Persiapan di jalur 2 dari arah selatan melintas langsung kereta api Jayabaya. Kereta api Jayabaya membawa kereta kelas eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi. Nah, kereta api Jayabaya ini merupakan kereta api pertama yang mendapatkan upgrade sarana menjadi ekonomi New Generation modifikasi ya, yang tripnya pada hari perdana dapat teman-teman tonton. Selain kereta api Jayabaya, selanjutnya adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang mendapatkan sarana K3 NG modifikasi. Lalu setelah kereta api Gaya Baru Malam Selatan mendapatkan kereta New Generation modifikasi, selanjutnya adalah kereta api Majapahit yang pertama kalinya menggunakan kereta eksekutif, kereta ekonomi stainless steel New Generation 2024. Tepat di stasiun Cirebon Perujakan, lampu utama mulai dimatikan dan cahaya di kereta ekonomi New Generation mulai diredupkan. Sekilas melihat eksterior dari kereta ekonomi stainless steel New Generation, ini menurut saya untuk semboyan 21 lampunya bentuknya model baru ya. Kalau misalnya nyalanya menurut aku cakep banget. Nah, ini trainmarknya adalah trainmark F dengan berat 0,48 ton dan bogi K10. Jadi ini sebenarnya kereta ekonomi ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Namun, sampai saat ini masih diizinkan berjalan hanya 100 km per jam saja ya. Apalagi di paling belakang rangkaian kereta api Majapahit ini terdapat satu buah kereta bagasi.
Stasiun pemberhentian selanjutnya dari kereta api Majapahit adalah Stasiun Besar Tegal. Selamat datang di daerah operasi 4 Semarang. Kereta api Majapahit masuk di jalur 3 Stasiun Tegal. Dan menurut jadwalnya kereta api Majapahit akan berhenti lama ya, selama 19 menit dari pukul 23.29 waktu Indonesia Barat hingga 23.48 waktu Indonesia Barat. Karena di stasiun Tegal ini kereta api Majapahit akan disusul oleh Sang Raja Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatan awal Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi via Semarang. Kereta api Majapahit tiba di stasiun Tegal tepat waktu pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti inilah ya stasiun Tegal. Nantinya kereta api Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di jalur 2. Kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan satu-satunya kereta api penumpang yang tidak berhenti di stasiun Tegal. Dan spesial pada perjalanan hari ini, kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan menyusul kereta api Majapahit adalah perjalanan perdana menggunakan kereta eksekutif New Generation dari Gambir menuju Surabaya. Ini menarik ya. Kereta stainless steel New Generation akan disusul dengan stainless steel New Generation di stasiun Tegal. Waktu sekarang menunjukkan pukul 23.48. Seharusnya kereta api Majapahit jam segini sudah diberangkatkan dari stasiun Tegal. Namun sampai saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek belum melintas langsung stasiun Tegal. Sepertinya mengalami keterlambatan ya teman-teman. Persiapan di jalur 1 akan masuk kereta api Tawang Jaya Premium keberangkatan awal Semarang Tawang Bang Jateng, tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. jalur 2 dari arah selatan akan berjalan langsung ambil peluang left tujuan Surabaya Pasar Turi. Persiapan di jalur 2 melintas langsung Sang Raja Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi menggunakan eksekutif New Generation terbaru. Stainless Steel New Generation menyusul Stainless Steel New Generation.
lambat 12 menit pada waktu 00.00 waktu Indonesia Barat, tepat pergantian hari, kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Oh iya, selama kereta sedang berjalan, untuk pintu otomatisnya dikunci secara terpusat ya nih teman-teman. Jadi tidak bisa dibuka ataupun ditutup selama kereta sedang berjalan. Tentunya lebih safety ya di kereta stainless steel new generation ini, baik di eksekutif maupun di ekonomi. Saatnya persiapan untuk istirahat malam ya. Ini sudah berganti hari ya waktunya. Waktu sekarang menunjukkan 10:00 waktu Indonesia Barat selepas stasiun Tegal ini. Dan seperti inilah ya kira-kira night mode pertama di kereta api Majapahit New Generation ini. Untuk suhu di dalam kabin kereta ekonomi New Generation ini dapat terbilang dingin ya. Udah mulai bisa bikin menggigil. Salah satu perbedaan layanan dari kereta kelas eksekutif ataupun kereta kelas ekonomi adalah kalau di kereta kelas eksekutif untuk kereta malam itu selimut dibagikan secara gratis meskipun tidak untuk dibawa pulang ya. Namun untuk di kereta kelas ekonomi tidak ada fasilitas selimut gratis. Bagi teman-teman yang ingin menyewa bantal atau selimut, dapat menggunakan aplikasi Railfood ataupun langsung datang ke restorasi, atau ada prama-prami yang datang menawarkan bantal dan selimut. Untuk harga sewanya, baik bantal ataupun selimut adalah seharga Rp10.000. Saatnya saya akan mencoba untuk beristirahat malam di kereta ekonomi New Generation kereta api Majapahit. Good night. Sih saya sempat tertidur cuma sebentar aja nih, dan karena sempat ada announcement menjual makanan, jadi waktu itu sempat bangun di sekitar stasiun Tangguh. Waktu sekarang menunjukkan sekitar pukul 2:43 waktu Indonesia Barat, dan ini memang saatnya sahur ya ini teman-teman. Tadi selamat tidur, kereta api Majapahit itu melewati stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah, selepas Semarang Tawang Bang Jateng itu di stasiun Blumung, kereta api Majapahit ini berbelok ke kanan menuju ke arah Solo dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Saat ini kereta api Majapahit berada di petak di antara Semarang Tawang hingga Solo Jebres. Menurut saya untuk night mode dari kereta api Majapahit ini masih agak terlalu terang ya. Perasaan aku nonton di beberapa video review lainnya sempat digelapin lebih gelap ya. Namun berkat kebetulan aku membawa penutup mata dan penutup telinga, saya pun sempat bisa tidur sekitar 1-2 jaman lah ya. Moga-moga masih bisa tidur lagi. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Solo Jebres Station. For those of you who will end your trip at Solo Jebres Station, please prepare yourself. Ya, sesaat lagi kereta api Majapahit akan tiba di stasiun Solo Jebres. Lumayan ada istirahatnya sedikit-sedikit nih. Nanti ini di
di stasiun Solo Jebres, kereta api Majapahit akan disusul sekali lagi ya oleh kereta api Mutiara Selatan keberangkatan awal stasiun Bandung tujuannya ke stasiun Surabaya Gubeng. Selamat datang di kota Solo. Kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Solo Jebres. Kalau kereta-kereta yang dari arah Semarang menuju ke Solo dan menuju ke timur itu berhentinya di stasiun Solo Jebres ya, dan tiba pada pukul 3:48 waktu Indonesia Barat, awal 3 menit dari jadwal. Menurut jadwalnya, kereta Majapahit di Solo Jebres ini berhenti selama 13 menit karena akan disusul oleh kereta Mutiara Selatan dari Bandung ke Surabaya. Di kota Solo, stasiun kereta api yang melayani kereta jarak jauh itu ada 3 ya. Pertama ada stasiun Solo Balapan yang umumnya melayani kereta-kereta kelas eksekutif ya. Ada stasiun Purwosari yang umumnya melayani kereta-kereta kelas ekonomi. Dan satu lagi yaitu stasiun Solo Jebres. Stasiun Solo Jebres melayani kereta-kereta yang dari arah Semarang menuju Solo dan menuju ke arah timur, tak peduli dia kereta eksekutif ataupun ekonomi. Baru saja di jalur 3 ini melintas langsung kereta luar biasa pengiriman rangkaian X kereta api Sembrani dari Surabaya menuju Cilacap, yang pada masa angkutan lebaran ini dikabarkan akan berdinas sebagai kereta api Purwojaya tambahan. Dan di jalur 2 dari arah barat melintas langsung kereta api Mutiara Selatan menyusul kereta Majapahit.
Selamat datang di kota Madiun. Ini sudah mulai sunrise ya. Kereta api Majapahit tiba di pemberhentian selanjutnya, Stasiun Madiun, sebagai pusat dari daerah operasi 7 Madiun. Menurut jadwalnya berhenti selama 8 menit, nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Kereta Majapahit tiba pada pukul 5:28 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Stasiun Madiun. Kereta Majapahit masuk di jalur 1. Nah, di ujung sebelah sana dari Stasiun Madiun adalah PT Industri Kereta Api Persero alias PT Inka, yaitu pabrik kereta api yang memproduksi berbagai macam kereta. Salah satunya adalah kereta eksekutif, luxury, ataupun ekonomi stainless steel new generation terbaru, yang mana kereta ekonominya sedang saya naiki di kereta api Majapahit. Jadi semuanya berasal dari PT Inka di Madiun sini ya teman-teman. Selepas dari stasiun Madiun, lampu utama kembali dinyalakan. Ya, ini memang karena di luar juga sudah terang ya teman-teman. Pada pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini merupakan percabangan ya, dengan rel yang menuju ke Surabaya dan rel yang menuju ke Malang. Nah, nanti setelah berangkat dari stasiun Kertosono, nanti kereta Majapahit akan belok kanan nih teman-teman. Jadi mengambil rel yang menuju ke jalur kantong, yaitu menuju Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang. Sebenarnya hampir semua kereta jarak jauh tujuan Malang itu melalui jalur kantong ini ya. Satu-satunya kereta jarak jauh antar kota yang ke Malang tapi lewat Surabaya adalah kereta api Jayabaya. Sementara itu juga ada kereta api Arjuno Express ya, relasi Malang-Surabaya.
Oh iya, untuk jalur kantong mulai dari Kertosono hingga Malang itu masih menggunakan single track ya. Jadi yang menarik dari perjalanan kereta api Majapahit adalah adanya beberapa kali persilangan ya nanti selama sisa dari perjalanan pada hari ini. Selepas dari stasiun Kertosono, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kediri. Ini di stasiun Kediri sudah terang banget ya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7:03 waktu Indonesia Barat. Waktu sekarang menunjukkan sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, yang berarti sudah 12 jam ya semenjak kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Menurut saya selama perjalanan menggunakan kereta Majapahit ini oke banget sih. Kursinya udah nyaman, AC-nya juga sempat dingin banget ya selama malam hari tadi. Ya untuk tempotnya nggak terlalu redup ya kalau misalnya aku bisa bilang. Selain itu untuk tidur selama di dalam kereta juga palingan saya cuma dapat istirahat sekitar 1-2 jam aja ya selama di kereta Majapahit ini. Dan sesaat lagi kereta api Majapahit akan tiba di stasiun Tulung Agung, dan di stasiun Tulung Agung merupakan persilangan pertama kereta api Majapahit. Selamat datang di Tulung Agung. Kereta api Majapahit persiapan tiba di stasiun Tulung Agung. Nah, di stasiun ini kereta api Majapahit akan bersilang dengan kereta api Malabar Pagi, keberangkatan awal dari stasiun Malang Kota Baru dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, ini Malabar Pagi itu masih termasuk lumayan baru ya, baru diresmikan pada tanggal 24 Januari 2024 lalu. Kereta api Majapahit tiba Tulung Agung pada pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Persiapan masuk kereta api Malabar dengan lokomotif livery tematik Idul Fitri. Selamat pagi. Kereta api Majapahit berhenti di stasiun Ngunut.
Normalnya bersilang dengan kereta komuter lain Doho. Namun karena agak telat ya, komuter lain Dohonya sudah tiba terlebih dahulu ya, ini di stasiun Ngunut. Seharusnya pada pukul 7.57, which is sekarang, sudah diberangkatkan kembali kereta Majapahit menuju stasiun Malang. Selamat datang di Blitar, kota proklamator. Kereta api Majapahit telah tiba di stasiun besar Blitar. Stasiun Blitar merupakan terminus untuk beberapa kereta jarak jauh ya, seperti kereta api Brantas ataupun Singasari. Tiba di stasiun Blitar pada pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Diberangkatkan dari stasiun Blitar adalah kereta api Brantas tambahan. Keberangkatan awal dari stasiun Blitar tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini merupakan salah satu kereta tambahan angkutan Lebaran ya. Untuk angkutan Lebaran kali ini, kereta Brantas tambahan membawa kereta kelas ekonomi dan kereta kelas bisnis. Dan kereta Brantas reguler ini menggunakan kereta X rangkaian Majapahit ya, menggunakan K3 Kemenhub. Nah itu 44135 telah dibunyikan, kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Blitar. Selamat datang di daerah operasi 8 Surabaya. Saat ini kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Mlingi. Stasiun Mlingi merupakan stasiun paling barat di daerah operasi 8 Surabaya lintas Kertosono hingga Bangil ya. Direncanakan terdapat persilangan di stasiun ini, yaitu dengan kereta api lokal komuter lain Penataran.
Jalur 2 persiapan masuk kereta komuter lain Penataran tujuan akhir stasiun Blitar. Ini komuter lain Penataran terlihat mengalami keterlambatan ini sepertinya ya teman-teman. Pada pukul 9 pagi, kereta api Majapahit berhenti di stasiun Kesamben. Stasiun Kesamben ini bukan untuk naik turun penumpang ya, kalau menurut akses PKHI. Harusnya bersilang dengan kereta api Kertanegara di stasiun Kesamben ini. Namun karena Majapahit mengalami keterlambatan, kereta Kertanegara sudah tiba terlebih dahulu di stasiun Kesamben ini. Sesaat lagi kereta api Majapahit akan langsung diberangkatkan dari stasiun Kesamben menuju Malang. Dan setelah ini masih ada 1 kali persilangan lagi.
Selamat datang di Kabupaten Malang. Pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat, lambat 2 menit, kereta api Majapahit tiba di stasiun Kepanjen. Udah ada beberapa orang yang turun di stasiun Kepanjen ini ya. Setelah stasiun Kepanjen, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Malang Kota Lama dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Dan di stasiun Kepanjen ini merupakan titik persilangan terakhir dari kereta api Majapahit. Kereta api Majapahit akan tunggu bersilang dengan kereta api Matamaja keberangkatan awal Malang Kota Baru dan tujuan Pasar Senen. Dari Malang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Persiapan masuk stasiun Kepanjen adalah kereta api Matamaja tujuan Jakarta Pasar Senen. Kereta api Matamaja dan kereta api Majapahit sama-sama relasinya Jakarta Pasar Senen hingga Malang PP, dan rutenya sama ya, lewat Semarang dan Solo. Namun kelas keretanya meskipun dua-duanya ekonomi sangat berbeda jauh. Kereta Matamaja menggunakan K3 106 tempat duduk, sementara kereta api Majapahit menggunakan K3 stainless steel new generation. Kereta api Matamaja sendiri menggunakan kereta ekonomi kepemilikan Depo Induk Solo Balapan. Ini karena rangkaian kereta api Matamaja saling rolling ya dengan kereta api Bengawan yang merupakan kereta subsidi Jakarta Pasar Senen hingga Solo Purwosari PP. Kereta api Matamaja diberangkatkan terlebih dahulu ini ya dari stasiun Kepanjen tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini sesaat lagi kereta api Majapahit juga akan diberangkatkan dari stasiun Kepanjen menuju Malang. Berangkat stasiun Kepanjen artinya tidak lama lagi tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Maka dari itu, saya akan memberikan kesan-kesan dan kesimpulan selama saya naik kereta api Majapahit Ekonomi Stainless Steel New Generation terbaru 2024. Pertama-tama, saya ucapkan selamat dan sukses atas beroperasinya kereta ekonomi Stainless Steel New Generation 2024 di kereta api Majapahit. Impression saya mengenai kereta ekonomi New Generation terbaru ini adalah sangat mewah, modern, terdigitalisasi, dan semua kursinya menghadap maju searah dengan laju kereta. Jadi nggak ada lagi ya kursi mundur di kereta ekonomi New Generation terbaru. Selain itu, di ekonomi Stainless Steel New Generation ini pintunya sudah full otomatis. Ini keren banget ya. Pertama kalinya kereta ekonomi mendapatkan fasilitas pintu full otomatis layaknya kereta kelas eksekutif dulu dan eksekutif New Generation terbaru. Kalau dari segi kursinya sendiri, menurut saya ini kursinya gede, besar-besar ya. Bahkan menurut saya hampir mirip banget dengan kursi kelas eksekutif stainless steel generasi pertama. Hanya aja memang ada beberapa fitur yang nggak ada di kereta kelas eksekutif ya, seperti misalnya ada meja lipat, footrest, sama tentunya legroomnya lebih sempit. Dari segi gelombang ledakan, menurut saya guncangannya nggak gitu terasa. Selain itu, kekedapan suaranya oke banget ya, apalagi dengan
sambungan model akcordeon serta pintunya yang full otomatis, jadi suara nggak gampang masuk ke dalam kabin kereta ekonomi stainless steel new generation. Selain itu, pelayanan di dalam kereta Majapahit oke juga. Ada pelayanan sewa selimut dan bantal, ada pelayanan makan dan minum juga. Mantap dah pokoknya. Namun, menurut saya, night mode di kereta ekonomi stainless steel new generation pada perjalanan kali ini masih agak terlalu terang menurut saya ya untuk tidur. Saya pun hanya tertidur sekitar 2 jam perjalanan, dan itu pun dibantu dengan earplugs dan penutup mata. Selain itu, yang sangat disayangkan adalah pada perjalanan kali ini untuk PIDS-nya masih banyak lembab. Kalau PIDS-nya sudah benar menunjukkan posisi sekarang dan beberapa stasiun kedepannya dengan akurat, menurut saya akan sangat bagus banget ya untuk sekelas ekonomi. Selain itu, di kereta ekonomi stainless steel new generation ini ada potensi ya untuk kursinya mendapatkan jendela setengah seperti ini. Ini kursi nomor 9A dan 9B ini contohnya untuk ketika kursi nomor 1 berada di depan. Selain itu, ketika full reclining ada potensi juga untuk mengganggu penumpang di belakangnya. Meskipun menurut saya dari segi recliningnya oke banget ya, mirip-mirip dengan reclining untuk kereta kelas eksekutif. Maka dari itu kesimpulan saya mengenai kereta api Majapahit Economy Stainless Steel New Generation terbaru ini adalah, terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada perjalanan kali ini, menurut saya kereta ekonomi stainless steel new generation sampai saat ini adalah ekonomi termewah dan terbaik serta ternyaman yang dimiliki oleh PT KAI. The best economy class train di PT KAI. Good job banget ini PT Inka yang sudah memproduksi kereta ekonomi stainless steel new generation ini, dan selamat atas beroperasinya kereta Majapahit new generation. Dan saya berharap juga ya beberapa kereta api lainnya juga dapat mengikuti jejak kereta api Majapahit mendapatkan sarana terbaru stainless steel new generation. Sesaat lagi kereta api Majapahit akan tiba di stasiun Malang Kota Lama sebagai pemberhentian terakhir kereta api Majapahit sebelum mengakhiri perjalanannya di stasiun Malang. Kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Malang Kota Lama. Perlu diperhatikan bahwa penumpang yang berada di kereta ekonomi 5, 6, 7, dan 8 tidak mendapatkan peron ya di stasiun Malang Kota Lama ini. Maka dari itu disarankan untuk berpindah ke kereta ekonomi 1, 2, 3, ataupun 4 agar dapat mendapatkan peron di stasiun Malang Kota Lama. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati, perjalanan kereta api Majapahit. Sesaat lagi akan tiba dan berhenti di stasiun Tegalan Malang. Memang bagi Anda untuk segera mempersiapkan diri, periksa dan menikmati arah bawaan Anda, dan sampai tinggal berputar-putar di dalam kereta. Untuk akses untuk keluar stasiun Malang, berada di sebelah kiri adalah kedatangan kereta api. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih untuk kemudian Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Perjalanan kereta api Majapahit sesaat lagi akan tiba dan berhenti di stasiun Tegalan Malang. Akhirnya, setelah sekitar 15 jam perjalanan,
kereta api Majapahit telah mengakhiri perjalanannya di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Malang, Kota Baru. Selamat datang di Kota Malang. Terima kasih untuk semua kru kereta api Majapahit telah mengantarkan saya dengan aman, nyaman, dan selamat di perjalanan spesial kali ini. Kereta api Majapahit tiba di stasiun Malang pada pukul 10:11 waktu Indonesia Barat dengan keterlambatan 4 menit dari jadwal. Terima kasih kereta api Majapahit. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Nah, untuk akses keluar di stasiun Malang Kota Baru ada underpass ini menuju ke Gedung Lama. Selain itu, di sebelah sana juga terdapat akses skybridge ya, berupa travelator. Ini bisa menuju ke Gedung Lama ataupun Gedung Baru Stasiun Malang. Terima kasih juga untuk lokomotif vintage CC 2018334 yang membuat perjalanan saya naik kereta api Majapahit ini menjadi lebih spesial tentunya. Naik kereta New Generation ditarik lokomotif vintage PJKA. Dan dengan sampainya di tujuan akhir yaitu stasiun Malang, berakhirlah video klip saya naik kereta api Majapahit ekonomi stainless steel New Generation dari Jakarta ke Malang pada perjalanan kali ini. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari stasiun Malang, izin pamit dulu. See you on the next video and as always stay positive. Bye-bye.